Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, di sini di beranda Pi Network ada perubahan ya teman-teman ya. Dan di sini informasinya adalah seputar Node Pi Network. Nah, di sini ada keterangan juga Open Network Prep and Version Update. Jadi di sini keterangannya adalah persiapan Open Network ya teman-teman ya, atau pioner menyebutnya persiapan Open Mainnet. Oke, jadi updatean di sini adalah persiapan untuk Open Mainnet dan update versi terbaru dari Node Pi Network ya. Nah, di sini ada updatean juga nih di bawahnya ini ya teman-teman ya. Kebetulan sudah kita translatekan. Di sini keterangannya, kami memajukan Node menuju jaringan terbuka. Selain beberapa pembaharuan Node. Nah, oke, ini versinya ya. 0.4.9 hingga 0.4.11. Sejak P2Day 2024, kami merencanakan mekanisme Node untuk mendukung peralihan antara blockchain, testnet, dan mainnet. Baca selengkapnya untuk detail tentang strategi ini dan pembaharuan Node versi terkini. Oke, kita balik lagi ya teman-teman ya. Nah, untuk informasi lebih jelasnya, kita langsung klik aja read more di sini ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita sudah diarahkan ke websitenya Pi Network. Nah, keterangannya di sini adalah P-Nodes, persiapan jaringan terbuka dan pembaruan versi Node. Kita langsung cek aja di bawah sini ya teman-teman ya. Node merupakan jantung desentralisasi untuk blockchain Pi. Dapat diakses oleh pioner manapun yang komputernya terhubung ke internet. Dan kemajuannya sangat penting untuk mencapai visi Pi Network seiring dengan semakin dekatnya kita menuju Open Network. Oke. Di sini sudah dijelaskan ya teman-teman ya. Ada keterangannya di sini, sangat penting untuk mencapai visi Pi Network seiring dengan semakin dekatnya kita menuju Open Network. Oke, jadi fix di tahun 2024 ini Open Mainnet bakal diluncurkan ya teman-teman ya. Tapi untuk bulan dan tanggal ini masih belum dijelaskan secara rinci oleh core team ya teman-teman ya. Hanya dikasih bocoran tahunnya saja ya teman-teman ya, yaitu tahun 2024 ya. P-Nodes juga memiliki potensi luar biasa dalam komputasi dalam skala besar. Testnet Pi saat ini sudah memiliki lebih dari 200.000 node komputer yang menunggu transisi ke mainnet selama periode jaringan terbuka. Oke, untuk testnet Pi ya teman-teman ya, testnet blockchain ini sudah mencapai 200.000 node komputer ya teman-teman ya. Dan ini sedang menunggu untuk transisi ke mainnet selama periode jaringan terbuka. Jadi node ini sangat penting untuk sebuah project blockchain ya teman-teman ya. Komputer terdesentralisasi ini secara aktif diperkirakan memiliki lebih dari 1 juta CPU, menjadikan P-Node salah satu sistem terdistribusi terbesar di dunia. Artinya, tugas komputasi skala besar seperti melatih model AI sumber terbuka yang masif menjadi mungkin dilakukan, dengan potensi peluang utilitas bagi operator node untuk mendapatkan lebih banyak Pi di masa depan. Hal ini membuka peluang baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam dunia komputasi terdesentralisasi dan utilitas tingkat platform lainnya untuk Pi. Bersemangat! Kami berkomitmen untuk memperbarui dan mempersiapkan node untuk jaringan terbuka dan seterusnya sehingga jaringan dapat diwujudkan potensi utilitas luar biasa ini di masa depan. Baru-baru ini kami telah membuat banyak kemajuan dalam merencanakan strategi dan memperbarui fitur untuk mencapai tujuan ini. Pertama, kami akan menjelaskan strategi awal mengenai pengaturan lingkungan pengujian yang ideal untuk menguji node pada blockchain testnet dan mainnet.
Kemudian kita akan mendalami lebih dalam 3 pembaharuan Note terbaru versi 0.4.9, 0.410 dan 0.411. Oke, nanti kedepannya Note ini akan di-upgrade ke versi terbaru ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada juga keterangan cara menginstal PiNote hari ini. Anda dapat mendownload PiNote versi terbaru dari halaman resmi Note. Oke, kalian bisa klik di sini ya teman-teman ya. Nanti akan diarahkan ke Note Pi Network. Kalian bisa download di situ ya. Note secara otomatis diupdate ke versi terbaru, sehingga tidak perlu melakukan update secara manual jika Anda menginstal Note sebelumnya. Ini harus sudah dalam versi terbaru atau akan diperbarui secara otomatis saat Anda memulainya lagi. Versi terbaru saat ini adalah 0.4.11. Kemudian ke depan mempersiapkan Note untuk jaringan terbuka. Untuk mempersiapkan Note untuk jaringan terbuka, kita perlu mengaktifkan peralihan antara blockchain testnet dan mainnet. Hal ini akan memungkinkan pelari Note untuk bertransisi dengan lancar ke mainnet setelah jaringan terbuka. Versi aplikasi dan server Note yang akan datang akan mendukung kedua blockchain, memastikan transisi ini. Kemudian, untuk memfasilitasi pengujian fungsi ini sebelum blockchain mainnet dibuka, kami memperkenalkan blockchain testnet baru yang bersih, Testnet 2, di mana kami dapat meniru peralihan antar jaringan. Awalnya, sebagian Note akan dialokasikan ke testnet baru-baru ini. Blockchain yang terhubung dengan setiap node akan ditampilkan di UI aplikasi Note. Fungsionalitas ini akan diperkenalkan di versi Note berikutnya. Oke, akan ada fungsi Note terbaru ya teman-teman ya, di upgrade atau di versi Note berikutnya nanti. Kemudian testnet ditujukan untuk pengujian dan dapat di-reset sesekali. Oke. Jadi sekarang masih dalam fase testnet ya Note-nya ya teman-teman ya. Sebagai pengingat bagi pengembang dan pengguna, mohon jangan menyimpan data produksi di testnet atau membuat aplikasi Anda bergantung padanya. Testnet ditujukan untuk tujuan pengujian dan sangat penting untuk mempertahankan blockchain yang kecil dan gesit dengan mengatur ulang statusnya secara berkala. Blockchain testnet dimaksudkan untuk di-setel ulang secara berkala, seperti yang dikomunikasikan pada pengenalan pertama testnet, terutama saat kita mendekati jaringan terbuka. Oleh karena itu, pengaturan ulang dapat dilakukan dalam beberapa minggu atau bulan mendatang, sebagai bagian dari pekerjaan persiapan dan pengujian menuju jaringan terbuka. Menyetel ulang berarti semua dompet testnet pengguna dan saldo testnet di Pi Testnet akan hilang setelah reset. Meskipun bagus bagi pengembang untuk mencoba aplikasi mereka di testnet, pastikan aplikasi pengujian Anda dapat pulih dari pengaturan ulang testnet. Misalnya, desain aplikasi yang akan rusak setelah reset mungkin bergantung pada nomor blok tertentu. Setelah reset, blok seperti itu mungkin tidak ada lagi sehingga merusak aplikasi di testnet. Kemudian di sini ada juga keterangan pembaharuan versi Note terkini. Dalam persiapan penting untuk peluncuran Open Network yang akan datang, kami telah merilis pembaruan versi Note yang penting untuk meningkatkan analisis Note, menstandarisasi aplikasi Note di seluruh wilayah geografis, dan selanjutnya meletakkan dasar bagi pengembang masa depan dalam pemilihan dan desentralisasi Note. Semuanya juga merupakan hal yang penting untuk mencapai kondisi satu tujuan jaringan terbuka. Pi Network meluncurkan 3 versi pembaruan sejak P-Day 2024. Di bawah ini kami akan merinci pembaruan dari masing-masing versi.
Temukan penyempurnaan terbaru dan bagaimana penyempurnaan tersebut akan mengubah pengalaman P-Note Anda. Oke, di sini ada versi 0.4.11 pada 9 Mei ya teman-teman ya. Ini pembaharuan versi Note selama tahun 2024. Versi ini secara otomatis dikirimkan ke semua pelari Note atau pengguna Note ya teman-teman ya. Pembaruan antarmuka pengguna dan fitur baru. Oke, menambahkan fitur UI baru untuk menampilkan informasi terperinci tentang proses penangkapan P-Note, memberitahu tentang keadaan saat ini dan tindakan yang sedang berlangsung dari P-Note. Kemudian yang selanjutnya, memperkenalkan peringatan terkait dengan penghentian proses pengejaran, memperbaiki metode Note untuk menentukan blok terbaru, memperbaiki fitur log dengan kemampuan mengirim hingga 40 baris informasi log selama masalah, memberikan detail penting kepada tim inti Pi untuk pemecahan masalah, menerapkan mekanisme untuk menentukan kontainer berjalan yang sesuai, membantu pelaporan Note yang mendukung jaringan secara akurat. Kemudian di sini juga ada perbaikan ya teman-teman ya. Meningkatkan kemampuan P-Note untuk mengenali ketika tidak dapat disinkronkan ke blockchain dan mencegah loop yang menyia-nyiakan sumber daya. Kemudian memperbaiki masalah dalam menampilkan nomor versi, memastikan semua aplikasi P-Note menampilkan versi yang benar yang sedang berjalan. Oke, kemudian ini versi 0.4.10 ya. Pada tanggal 9 April 2024. Oke, jadi ini diurut dari terbaru hingga yang terlama ya teman-teman ya. Dan ini di versi 0.4.10 pada tanggal 9 April. Ini perbaikannya ya teman-teman ya. Yang pertama, menyelesaikan masalah ketika kontainer Docker tidak dimulai secara otomatis ketika Note dimulai dalam aplikasi P-Note. Pelapor sekarang dapat memulai P-Note dari dalam aplikasi dan Docker container yang sesuai akan dimulai seperti yang diharapkan. Asalkan ada sumber daya sistem yang memadai seperti ruang disk ya teman-teman ya yang tersedia. Kemudian ini updatean terlama ya teman-teman ya, yaitu versi 0.49 pada tanggal 14 Maret 2024. Ini pembaharuan antarmuka pengguna dan fitur baru. Halaman baru yang tersedia bagi pioner untuk melihat daftar rekan Note mereka yang diketahui, menampilkan daftar Note lain yang saat ini terhubung. Jika Note tim inti tidak dapat dijangkau, pelopor kini dapat menambahkan Note mereka yang dikenal alias rekan, agar Note tetap terhubung ke testnet. Kemudian ketika Note berada dalam mode terputus atau tidak dapat diakses karena sinkronisasi server, pioner dapat menyesuaikan URL riwayat, memungkinkan aplikasi P-Note mengunduh riwayat blockchain dan melanjutkan operasi ke blok terbaru. Kemudian untuk perbaikannya di sini menyelesaikan masalah layar pemuatan tak terbatas yang dialami oleh beberapa pioner saat menyiapkan Note yang baru diunduh. Semua pioner sekarang dapat mengunduh, menginstal, dan mengatur Note tanpa masalah ini. Kemudian yang selanjutnya, memperbaiki fitur pemeriksaan portal, memungkinkan pioner memeriksa apakah semua port yang diperlakukan terbuka dan siap untuk mengamankan jaringan. Kemudian tetapkan wadah default untuk semua node ke Pi konsensus yang mendukung Pi testnet sebelumnya. Beberapa node diblokir dari mengakses Pi konsensus testnet container. Kemudian tanggal instalasi P-Note ditetapkan untuk menampilkan tanggal instalasi. Semua pioner yang memperbarui ke versi 0.4.9 akan melihat tanggal instalasi diatur ke tanggal mereka untuk memperbarui. Nilai ini hanya disimpan secara lokal dan tidak akan mempengaruhi analisis node-nya. Kemudian kita lihat lagi ya teman-teman ya. Waktu aktif Node Pi yang sebelumnya dilaporkan sebagai T_A ya teman-teman ya, kini akan menampilkan
dengan benar persentase waktu aktif yang tercatat dalam 90 hari terakhir. Kemudian memperbarui fallback dan redundancy default untuk mengarahkan aplikasi Pinode dalam menangani kesalahan, membantu membatasi waktu henti dan mencegah skenario seperti Node macet saat beralih antara disinkronkan dan bergabung dengan SCP atau Stellar Consensus Protocol ya di sini ya, SCP ya. Meskipun peningkatan di atas penting dalam persiapan untuk Open Network yang akan datang, ini bukanlah langkah terakhir untuk aplikasi Pinode. Nantikan pembaruan dan informasi lebih lanjut tentang Pinode. Oke, jadi seperti itulah pembahasan tentang Node Pi Network ya teman-teman ya. Dan persiapan jaringan terbuka atau persiapan untuk Open Mainnet. Kita doakan ya teman-teman ya, mudah-mudahan di tahun 2024 ini segera diluncurkan Open Mainnet ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi drama-drama yang tidak penting. Lalu bagaimana dengan informasi yang katanya tanggal 28 Juni Open Mainnet? Kita tunggu aja nanti ya teman-teman ya, di tanggal 28 Juni apakah Pi ini akan Open Mainnet? So kita tunggu bareng-bareng ya. Oke, sementara ini aja dulu informasinya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.